Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tausyah ala Ibnul Qasim. Kita telah sampai kepada perkataan wasa'alani dan meminta kepadaku aidan juga ba'dul asdiqa sebagian teman-teman an ukthira supaya aku memperbanyak fihi ay fil mukhtasar di dalam mukhtasar ini minat taksimat dari pembagian-pembagian lil ahkamil fiqhiyah pembagian-pembagian hukum-hukum fikih lima haliha pada tempatnya kalma seperti air seperti hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan air. Kemudian yang kedua, supaya aku memperbanyak di dalam mukhtasar ini dari pembagian wamin hasril halat dan dari membatasi keadaan-keadaan ma'abayani a'yaniha bersama menjelaskan ain-ainnya keadaan. Dabtil khisal membatasi perkara bil adat dengan bilangan al-wajibati yang wajib wal mandubati yang sunnah wa ghairihima dan selain keduanya. Jadi beliau diminta oleh sebagian asdiqoknya supaya beliau memperbanyak dalam mukhtasar beliau dari pembagian hukum-hukum fikih dan membatasi perkara dengan jumlah bil adat. Seperti hal-hal yang wajib dalam wudhu itu jumlahnya berapa, atau hal-hal yang sunnah dalam wudhu itu jumlahnya juga berapa, dan yang lain-lainnya. Nah itu semua dibatasi dengan adat, dengan jumlah. Kal muharramat seperti hal-hal yang diharamkan juga, ini juga nanti dibatasi dengan adat. Ada berapa hal-hal yang diharamkan dalam sholat dan seterusnya. Nah itu semua tashilan untuk memudahkan alal mubtadi' atas pemula, pelajar pemula. Li'anna dzalika, karena itu semua adanya pembagian hukum-hukum dan adanya batasan-batasan tadi itu ajma'u, itu lebih mengumpulkan lil fikri bagi pikiran wa amna'u dan lebih mencegah minal intishar dari tersebarnya pikiran. Fa'ajabtuhu maka aku memenuhi ba'dul asdiqa sebagian teman-teman tadi, aku menjawab memenuhi sebagian asdiqa tadi bisyuru'i dengan masuk dengan mulai ila su'alihi kepada permintaannya ba'dul asdiqa tadi fi dzalika ay fi amalil mukhtasar di dalam mengarang mukhtasar bisifati dengan sifat-sifat al-matlubati yang diminta, dengan sifat-sifat yang diminta oleh ba'dul asdiqa. Taliban hal keadaanku orang yang mencari ay rajian orang yang berharap li thawab pahala ay al jaza pahala orang yang mengharapkan pahala minallah daripada Allah. Akni yang aku maksud adalah jazaan balasan ala tasnifi hadal mukhtasar atas mengarang mukhtasar ini. Wa alal ijabati dan atas menjawab ilaihi kepada permintaan ba'dul asdiqa tadi. La li gharadin dunyawiyin bukan untuk tujuan keduniaan min thanain dari sanjungan al ghairihi atau selain sanjungan. Raghiban hal keadaanku orang yang berharap ay mutawajihan orang yang menghadap wa mutadorrian dan orang yang merendahkan diri ilallah kepada Allah fil i'anah di dalam mendapatkan pertolongan min fadlihi dari karunia-Nya ala tamami hadzal mukhtasar atas sempurnanya kitab mukhtasar ini. Wa fit taufik dan aku berharap kepada Allah supaya mendapatkan taufik li shawab kepada kebenaran. Wa huwa adapun shawab itu titul khata' lawan daripada khata' salah.
Bi ayyarzuqani Allahu, dengan sekira Allah SWT memberikan rizki kepadaku, muwafaqotama, kecocokan sesuatu, huwa yang adapun sesuatu tadi itu adalah madhab syafi'i fil waqi' pada kenyataannya. Jadi beliau memohon kepada Allah supaya Allah memberikan rezeki kepada beliau, supaya apa yang beliau tulis dalam kitab ini itu cocok dengan mazhab Syafi'i fil waqi' pada kenyataannya. Wala yastaghni, dan beliau butuh aniswab daripada kebenaran bitaufiq, dengan taufiknya Allah. Jadi istaghna itu istaghna yastaghni maknanya enggak butuh. Tapi kalau la yastaghni itu malah kebalikannya. La yastaghni butuh. Li'anal mukhti', karena orang yang salah fil ijtihad, di dalam ijtihad itu makjurun, itu diberi pahala. Fahuwa adapun mukhti fil ijtihad itu muwafakun, orang yang diberi taufik. Fal ityanu adapun mendatangkannya beliau biswab dengan lafal swab itu lil ihtiraz, untuk menghindar anit taufik, daripada taufik, lil khata' fil ijtihad, taufik kepada salah di dalam ijtihad. Jadi musonif mendatangkan lafal swab di atas itu tujuannya supaya beliau terhindar dari taufik untuk salah di dalam ijtihad. Karena tadi dikatakan mukhti' fil ijtihad wal muwaffiq, orang yang salah dalam ijtihad itu pun juga muwafaq, orang yang dapat taufik. Nah, tujuan beliau mendatangkan lafal swab itu tujuannya supaya beliau terhindar dari taufik untuk salah dalam ijtihad, supaya mendapatkan taufik benar di dalam ijtihad. Li'annal matlubah, karena yang dituntut itu adalah al-bu'du, menghindar, menjauh, anil khata', dari kesalahan, amdan secara sengaja, wajtihadan dan secara ijtihad. Faman wafaqo, dan siapa faman wafaqo maka siapa yang mencocoki aswab benar minal a'immah dari para imam radhiyallahu anhum, falahu ajroni maka baginya 2 pahala. Wa man lam yuhafiqhu falahu ajrun wahid ala ijtihadihi, dan siapa yang tidak mencocoki kebenaran maka baginya pahala 1 atas ijtihadnya. Jadi para imam kok dia ijtihadnya itu benar maka pahalanya 2, tetapi seorang imam kok dia salah dalam ijtihadnya maka pahalanya adalah 1 atas ijtihadnya. Wa ammal mukhti fil usul, adapun orang yang salah di dalam usuluddin, wahia adapun usul itu yang dimaksud adalah al mu'taqadatu, hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Adapun orang yang salah di dalam usul yaitu hal-hal yang berkaitan dengan akidah, fahuwa athimun maka dia adalah orang yang berdosa, kal mu'tazilati seperti mu'tazilah, wasa iriman khalafa ahla sunnah, dan seluruh orang yang dia menyelisihi ahli sunnah. Innahu sesungguhnya Allah Ta'ala alama yasha, atas apa saja yang beliau kehendaki, ayuri itu atas apa saja yang Allah kehendaki, itu minal mumkinat. Innahu Ta'ala alama yasha uyuri itu minal mumkinat qadirun, sesungguhnya Allah atas apa saja yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki, yuri itu yang Allah kehendaki, minal mumkinat dari perkara-perkara yang mungkin, itu qadirun, Allah itu maha berkuasa. Qadirun, adapun Allah itu zat yang maha berkuasa. Bil fathil hamzati ala takdiril lam. Nah, cara baca innahu itu dengan dibaca fathahnya hamzah atas mentakdirkan lam. Jadi dibaca fathah hamzahnya, annahu dengan mentakdirkan lam, li annahu, seperti itu. Itu kalau dibaca fathah. Wa bikasriha, dan kalau dibaca kasrohnya innahu itu al istinaf, atas mengawali kalimat baru. Wa annahu ta'ala,
Dan bahasanya Allah Ta'ala itu biibadihi terhadap hamba-hambanya itu latifun maha lembut. Nah, apa makna lembut? Ai mu'til ihsan, zat yang maha memberikan kebaikan fi suratil imtihan di dalam gambaran ujian. Ka'ikta Yusuf seperti diberinya Nabi Yusuf al-mulka kerajaan fi suratil ibtila dalam bentuk ujian birqiyah yaitu dengan sifat perbudakan. Jadi jalannya Nabi Yusuf mendapatkan kerajaan, jalannya adalah dari jadi budak dulu, di penjara dan seterusnya. Nah, memberi kebaikan dalam bentuk ujian ini namanya latif. Wa Adam, dan seperti diberinya Nabi Adam al-fauzal akbar, yaitu keberuntungan yang besar fi suratib tilaihi di dalam gambaran diujinya Nabi Adam bi ikhrajihi dengan dikeluarkannya Nabi Adam minal jannah dari surga. Wa nabiyina, dan seperti diberinya Nabi kita al-fatha kemenangan, wa nasra pertolongan, al-mubina yang jelas. Fi suratib tilaihi di dalam bentuk diujinya beliau bi ikhrajihi dengan dikeluarkannya beliau min Makkah dari Makkah. Sesungguhnya Allah Ta'ala biibadihi terhadap hamba-hambanya itu latifun maha lembut, khabirun lagi maha mengetahui. Mengetahui bi ahwali ibadihi dengan keadaan-keadaan hambanya. Fal awalu adapun yang pertama yaitu latif. Lafal yang pertama yaitu latif itu muktabasun itu diambil min qauli ta'ala dari firman Allah Ta'ala latifun Allahu latifun bi ibadihi. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Qala as-Suhailiyu telah berkata Imam Suhaili. Lama ja'al basyiru tatkala datang seorang yang memberi kabar gembira ila Yakub kepada Nabi Yakub. Maka a'tahu Nabi Yakub memberikan kepada Bashir tadi, orang yang memberikan kabar gembira diberi oleh Nabi Yakub fil bisyarah di dalam kegembiraan. Nabi Yakub memberikan kepadanya al-kalimatin beberapa kalimat. Karena yang adalah Nabi Yakub yarwiha meriwayatkan beberapa kalimat tadi an abihi dari ayahnya, an jadihi dari kakeknya, alaihim semoga tetap atas mereka semua assalatu wassalam. Wahya adapun kalimat tersebut itu adalah ya latifan fauqa kulli latif. Wahai zat yang maha latif di atas segala yang latif. Latif bi, wahai zat yang maha latif bi, curahkanlah kebaikan kepadaku fi umuri pada urusan-urusanku kuliha seluruhnya kama uhibbu sebagaimana yang aku sukai. Wa arihni dan senangkanlah aku fit dunya ya wa akhirati di duniaku dan akhiratku. Wathani sedangkan makna yang kedua yaitu lafal yang kedua yaitu khabir itu diambil min qauli ta'ala dari firman Allah wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang maha hakim lagi maha khabir. Wa makna hakim adapun makna hakim itu adalah al-alim, zat yang mengetahui, wa sahibul hikmah dan pemilik hikmah, awil mutqinu atau seorang yang teliti fil umur di dalam perkara-perkara kama fil mukhtar sebagaimana di dalam kitab al-mukhtar. Wal latif wal khabir ismani adapun latif dan khabir itu dua nama min asma'ihi ta'ala dari nama-nama Allah Ta'ala al-husna yang baik al-madhkurah yang telah disebutkan fi hadithi di dalam hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama min ahman ahsaha dakhal jannah. Siapa yang menghitungnya, menghafalnya, maka dia masuk surga. Wa maknal awal adapun makna yang pertama alladzi huwa latif yaitu yang latif, maknanya adalah al-alim bitaqaiqil umur yaitu zat yang maha mengetahui dengan detail-detailnya perkara. Ai makhfiyatiha yaitu perkara-perkara yang tersembunyi. Wa muskilatiha dan perkara-perkara yang muskil, ay mustabihatiha perkara-perkara yang serupa.
Wa yutlaku al-latifu aidan, dan latif juga dimutlakan bimakna raqiq dengan makna rafiq, yaitu lembut bihim terhadap hamba-hambanya. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Wal muwaffiqu, dan wal muwafiqu, Allah adalah zat yang memberikan taufik lahum bagi hamba-hambanya alat taat atas ketaatan-ketaatan. Wal hafid, dan Allah adalah zat yang maha menjaga lahum bagi hamba-hambanya alal ma'asi dari kemaksiatan. Fallahu ta'ala alimun bi ibadihi, adapun Allah ta'ala itu zat yang maha mengetahui bi ibadihi hamba-hambanya. Bidawatihim, mengetahui zat-zat mereka, af'alihim, perbuatan-perbuatan mereka, wa aqwalihim, dan perkataan-perkataan mereka, dan mengetahui bimawadi'i hawajihim, tempat-tempat kebutuhan mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allah SWT itu alimun bi ibadihi, maha mengetahui terhadap hamba-hambanya, rafiqun bihim, lagi maha lembut bihim terhadap hamba-hambanya. Fala yukallifuhum, sehingga Allah tidak membebani mereka para hamba maka kepada sesuatu la yutiqun yang mereka enggak mampu. Wa makna tsani, adapun makna yang kedua, alladzi wa khabir, yaitu khabir. Makna khabir adalah qaribun, mendekati, min makna awal, dari makna yang pertama, hampir sama dengan makna latif. Fa innahu, sesungguhnya khabir itu bimakna alim, mengetahui bibawatinil asya, dengan batin-batinnya sesuatu. Jadi khabir itu maknanya adalah alim, mengetahui dengan batin-batinnya sesuatu. Wa yuqalu, dan dikatakan fil madhi wal mudhari', pada fi'il madhi dan fi'il mudhari', khabartu syai'a. Ini fi'il madhinya, khabartu syai'a, aku mengetahui secara detail asyai'a, sesuatu. Ini fi'il mudhari'nya akhbaruhu, aku mengetahui sesuatu tadi. Min babi nasoro. Nah, khobaro tadi diambil daripada bab, ngikuti bab nasoro. Nasoro yansuru nasron. Wa masdaruhu, masdarnya adalah khabron, bi fathil kha, dengan dibaca fathah kha-nya. Khobaro yakhburu khabron. Wasmu masdarihi, adapun isim masdarnya adalah khubrun, bidhammiha, dengan dibaca dhammah kha-nya. Wasmu fa'ilihi, adapun isim fa'ilnya, yuqalu, dikatakan, ana, adapun aku, bihi, terhadap sesuatu, itu khabirun, maha mengetahui, ay alimun, maha mengetahui. Mengetahui bibatinihi, dengan batin-batinnya sesuatu, ka zahirihi, sebagaimana zahirnya sesuatu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, telah berkata musannif rahimahullah ta'ala. Kitabu Ahkamit Thaharah. Wallahu alam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.